Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW. Sesi kali ini saya ingin membahas tentang surat Al-Fatihah. Karena beberapa waktu yang lalu ada permintaan dari para pemirsa yang ingin minta diulang dibahas tentang surat Al-Fatihah. Padahal di awal video channel ini sudah saya bahas, tapi karena ada permintaan ya oke lah kita coba lagi untuk membahas surat Al-Fatihah. Mungkin akan ada pendalaman yang mungkin bisa lebih kita pahami ya. Hadirin sekalian, langsung saja kita masuki pada sesi pembahasan surat Al-Fatihah. Pada tema surat Al-Fatihah ini saya beri judul ya, surat Al-Fatihah Bismillah, apa subjeknya ya. Ternyata begini, karena memang pernah satu ketika saya coba bertanya kepada para peserta tentang Bismillah ya, tentang kalimat sempurna ya. Ternyata walaupun mereka punya latar belakang pendidikan, tapi kadang-kadang masih belum paham juga apa itu kalimat sempurna ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ya. Oke, nanti akan kita perdalam ya. Sementara kita baca dulu ya surat Al-Fatihah. Mungkin sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai ya di pembahasan ini. Seperti kita ketahui bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dia menjadi surat pertama, surat pembuka dari mushaf Al-Quran. Kalau misalnya kita membuka sebuah buku, katakanlah ya, sebentar saya ambil contoh buku. Oke ya, kalau kita misalnya mengambil sebuah contoh buku, maka di depan biasanya kita menemukan ada daftar isi atau pendahuluan ya, atau prakata ya. Kemudian pada halaman-halaman berikutnya bab uraian ya, bab yang menjelaskan isi buku itu. Kemudian pada bagian akhir biasanya ada bab kesimpulan ya. Nah, itu sistematika buku yang memang berlaku di mana-mana ya. Nah, Al-Fatihah ini kalau memang kita membuat atau membaca sistematika buku atau sistematika surat yang ada dalam Al-Quran, sistematika mushaf misalnya, maka Al-Fatihah ini sebagai pembukaannya ya. Kemudian nanti surat-surat panjang sebagai uraiannya dan surat-surat pendek sebagai kesimpulannya. Berarti ketika kita membaca atau ketika membuka surat Al-Fatihah, maka kita harus mengetahui dulu bahwa posisi kita ini sedang berada di pendahuluan atau di pembukaan ya. Nah, ketika kita membuka atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini juga banyak perdebatan. Ada yang menyatakan bahwa Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau ayat satunya. Kemudian ada juga menyatakan bahwa ayat satunya bukannya Bismillah tapi Alhamdulillah dan seterusnya ya. Sehingga untuk melengkapi tetap 7 ayat, maka pada bagian akhir ayat ke-7 itu dibagi 2 ya, ada 6 dan 7. Tapi kalau memang Bismillah sebagai ayat pertama, maka bagian akhir itu ayat ke-7-nya ya. Jadi kalau secara umum memang menyatakan bahwa Bismillah ini itu bagian atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi dia bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kenapa kalau memang misalnya pada surat-surat lain diawali dengan Bismillah, ya nanti tentu setelah kita memahami Bismillah, setelah kita memahami surat Al-Fatihah ini, kita akan mendapatkan informasi penjelasan kenapa nanti
pada setiap surat diawali dengan Bismillah ya. Hadirin sekalian, kalau saya kutipkan dari korpus Quran ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Bi ini huruf jar, kemudian ismi ya, ismi ini majrur, jadi harusnya ada bi ismi ya, tapi disambungkan jadi bismi ya, Bismillah ya, bisminya isminya ini majrur ya, kemudian ismillah ini idofah ya, idofah, kemudian ar-Rahmani, kemudian ar-Rahimi. Nah, ar-Rahmani ini ikut majrur, ar-Rahimi juga ikut majrur, karena ar-Rahmani dan ar-Rahimi dia menjadi sifat dari Allah ya. Jadi Allahi sifatnya adalah ar-Rahmani dan ar-Rahimi ya. Nah, hadirin sekalian, nah yang terpenting adalah bahwa ketika kalimat ini dimulai tapi diawali dengan huruf jar. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa Bismillah ini menjadi mubtada, menjadi pokok kalimat. Cuma karena dia diawali dengan huruf B, yang katakanlah B-nya itu cuma huruf tambahan saja, tidak berfungsi apa-apa. Jadi karena dia huruf jar, ya mau tidak mau ismi-nya menjadi majrur, ya. Bukan ismu tapi ismi karena ada huruf B, pada huruf B ya, huruf jar ini. Jadi hakikatnya katanya Bismillah ini adalah mubtada ya. Tapi kalau apa namanya Bismillah ini mubtada, maka ini Ar-Rahman Ar-Rahim ya nanti khobarnya apa kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, tapi pada umumnya ada juga para ulama atau ahli nahwu sorof menyatakan bahwa Bismillah ini adalah objek dari sebuah subjek dari sebuah predikat ya. Nah, kalau di korpus Quran ini tulisannya mungkin kalau Anda bisa perbesar, ini ada verb ya di sini diawali dengan verb. Berarti ada kalimat di sini ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Nanti susunan kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, kata kerja. Nanti susunan kalimatnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah ismiyah itu kira-kira kalimat nominal. Ya. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya itu dari kata benda. Kemudian kalau kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya dari kata kerja. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat atau jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim, kemudian kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bi itu huruf jar, kemudian Bismillah juga isim, nah, kan gitu ya. Berarti dia tergolong menjadi kalimat ismiyah. Tapi ketika bicara kalimat ismiyah berarti harus ada mubtada dan khobar, mana subjeknya, mana predikatnya, ya. Kemudian kalau korpus menyatakan bahwa ini ada verbnya, ada fiilnya, berarti harus ada fiilnya. Fiilnya apa? Kan itu ya. Sehingga nanti kalau ini fiil, berarti fiil dan fa'il ya. Kata kerja dan subjeknya, berarti Bismillahirrahmanirrahim menjadi objek dari fiil yang dimaksud. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa para ahli nahwu ini ya menyatakan bahwa karena setiap perbuatan diawali dengan Bismillah, ya. Ini saya kutipkan aja bagian terakhir dulu dari penjelasan saya, nggak apa saya. Ya, jadi ada hadis yang menyatakan bahwa kullu amrin zibalin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtab. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu terputus ya. Jadi sebagian ulama menyebut bahwa mubtada dari kata bismillah adalah kata abda'u ya. Jadi kalau abda'u kan ini fi'il ya, fi'il mudhari.
Nah, di sini karena la yabda'u, jadi di sini abda'u fi'il mudhari, aku memulai ya. Jadi lengkapnya adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kembali kepada kalimat yang tadi ini, verbnya, jadi ada yang menyatakan bahwa abda'u itu adalah verbnya, fiilnya. Jadi abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai pekerjaan baik ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau ada juga yang menyatakan bahwa bismillah ini adalah jawaban dari Iqra. Nah, kalau misalnya kita mengingat surat yang pertama itu dulu, ya, maaf ya, bukan surat ya, ayat yang pertama itu dulu, Iqra bismi rabbika, ya, Iqra bismi rabbika. Iqra itu kata perintah yang ditujukan kepada anta, ya, Iqra kata perintah dari orang pertama kepada orang kedua, ya, dari pembicara kepada pendengarnya, gitu ya. Nah, ketika Iqra perintahnya adalah bismi rabbika, Iqra bismi rabbika, bismi rabbika. Nah, ini kan sama dengan bismillah, kan gitu ya. Kenapa bismillah? Rabbika itu siapa? Rabbika itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah. Jadi Iqra bismi rabbika sama dengan Iqra bismillah. Nah, gitu ya. Jadi kalau bahasa matematika misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, berarti kalau ngomong 5 boleh diganti dengan 2 tambah 2, 2 tambah 3. Atau misalnya kalau 2 tambah 3 boleh diganti dengan 5. Jadi gitu ya. Nah, sekarang Rabbika ya sama dengan Allah, berarti bismi rabbika sama dengan bismillah. Jadi ketika Iqra bismi rabbika, Iqra kepada anta bismi rabbika, maka anta itu orang kedua. Maka ketika dia menjawab pertanyaan atau dia menjawab perintah, maka dia perintahnya tadi Iqra bismi rabbika, maka ana, gitu ya kan? Berarti kalau tadinya anta yang dituju kepada sekarang yang menjawab menjadi ana, itu kan? Menjadi pihak pertama, kan itu. Jadi pembicara adalah sebagai pihak pertama, kemudian yang mendengar pihak kedua. Nah, ketika pembicara pihak pertama ini memerintahkan kepada pihak kedua, maka ketika pihak kedua ini menjawab, maka pihak kedua kan yang bicara. Berarti pihak kedua ini menjadi orang pertama, menjadi pihak pertama kepada pihak kedua. Jadi ketika Iqra anta, maka nanti si anta ini menjadi anak, ya, atau menjadi nahnu, ya. Kalau dia sendiri dia anak, kalau dia komunitas, dia menjadi nahnu, ya. Itu dari sisi kaitan surat, ya, kaitan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran misalnya memerintahkan Iqra bismi rabbika, berarti ana bismillah atau nahnu bismillah. Tapi nanti akan kita telusuri lagi kaitannya dengan surat Al-Fatihah ini, kira-kira Al-Fatihah ini memberikan jawaban seperti apa, gitu ya. Jadi sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dia menjadi kalimat nominal, menjadi kalimat atau jumlah ismiyah, maka dia menjadi mubtada dan khobar. Mubtadanya mana, khobarnya mana, kan gitu. Nah, kalau memang tadi secara hubungan ayat, ya, ayatin bayinatin, itu bisa jadi nanti mubtadanya adalah ana atau nahnu, ya, sebagai orang pertama. Jadi ana atau nahnu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagai kalau dia sebagai jumlah fi'liyah, ya, sebagai kalimat verbal, maka dia ada fi'il di sini atau ada ada kata kerja di sini. Maka kalau tadi, ya, la yabda'u fihi, ya, bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan itu kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa'aqta, gitu ya. Berarti kalimatnya atau kata kerjanya adalah abda'u, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita pakai konteks hubungan ayat Iqra bismi rabbika, maka ana aqra'u, kan gitu ya. Atau nahnu naqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dengan Iqra sebagai fiilnya, maka objeknya maf'ulnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tadi sebagai yabda'u kemudian menjadi abda'u fiilnya,
Kemudian Bismillahirrahmanirrahim menjadi maf'ulnya sama ya. Cuma bedanya kata kerjanya saja. Abda'u dengan akra'u ya. Kemudian kalau dia menjadi kalimat nominal ya, maka mubtada'nya adalah anak ya, atau nahnu ya, atau anak atau nahnu. Tapi nanti kalimatnya akan uraiannya akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Kenapa menjadi anak atau nahnu, kenapa menjadi akra'u, kenapa menjadi abda'u dan seterusnya ya. Nah, hadirin sekalian, jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, ingat ya bahwa ini bi huruf jar, isminya majrur, kemudian Bismillah. Nah, gitu ya. Bismillah ini menjadi satu kata ini ya. Jadi sebetulnya menjadi idhofah, jadi menjadi kata majmuk. Jadi dua kata yang pengertiannya menjadi satu gitu ya. Jadi Bismillah. Kemudian Ar-Rahmani itu menjadi sifatnya dari Allah. Kemudian Ar-Rahimi juga menjadi sifat dari Allah ya. Nah, jadi secara kalimat, kedudukan kalimatnya ini kalau dia nanti dianggap sebagai ada fiil ya, sebagai jumlah fi'liyah, maka menjadi ini ada akra'u atau nakra'u atau abda'u ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia menjadi jumlah ismiyah, maka ini ada ana atau nahnu Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kan tulisan anaknya tidak ada. Tulisan akra'u tidak ada, tulisan abda'u tidak ada. Tapi kenapa mesti ditampilkan anak atau nahnu atau akra'u atau abda'u kan gitu ya. Nah, dalam bahasa itu begini. Ini Al-Fatihah, kita tahu ya bahwa Al-Fatihah ini adalah sebuah surat yang berisi doa. Kenapa? Karena setiap kita baca pasti ya, baca Al-Fatihah pasti di akhirnya kita aminkan ya, sampai waladolin. Pasti begitu, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita membaca Fatihah, ini menjadi surat yang berisi doa. Ya. Kemudian, ketika ini sebagai surat yang berisi doa, dan juga ini kaitannya adalah jawaban. Kalau memang dari Iqra, ya berarti akra'u. Kemudian kalau dari yabda'u, berarti abda'u ya. Ini berarti merupakan sebuah jawaban. Nah, ketika dalam percakapan itu ada memang kata atau kalimat yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu ditulis, ya. Ini kan sebetulnya begini. Ini Bismillahirrahmanirrahim jadi tulisan. Kenapa jadi tulisan? Dulu aslinya adalah percakapan, kan gitu ya. Bahasa lisan, ya. Bahasa lisan didokumentasi menjadi bahasa tulisan, kan itu. Nah, ketika ditulis maka dia harus ditulis dengan aslinya, jangan ada tambah-tambahan, kan gitu ya. Ketika dalam percakapan yang diucapkan mungkin tidak semuanya keluar dalam kata-kata, tapi si pembicara atau si pendengar itu sudah bisa menangkap maknanya, sudah bisa menangkap maksudnya, walaupun kalimatnya tidak semuanya dikeluarkan. Contohnya begini. Ketika misalnya dalam sebuah pertemuan, mungkin dengan beberapa orang kita berjanji ya, nanti mungkin minggu yang akan datang kita akan mengadakan kegiatan ini, kemudian tempatnya di sini, waktunya ini, teknisnya begini, rundown acaranya begini dan sebagainya ya. Ketika kita sudah sepakat nih dalam pertemuan, sudah sepakati akan ada kegiatan ini ya dengan detail acara yang lengkap. Nah, kemudian ketika mungkin 2-3 hari kemudian kita ketemu dengan teman yang tadinya ikut rapat. Lah, ketika kita ketemu, paling kita bisa bertegur sapa. Gimana? Besok jadi nggak? Oh, jadi. Kan gitu. Nah, ketika yang menyampaikan pesan atau yang bertanya, besok jadi nggak? Dia sudah memahami maksudnya, si pendengar pun juga sudah mengakuinya. Maka si pendengar itu menjawab, oke, jadi. Jadi yang menjawab juga mengerti maksudnya, yang diberi jawaban juga mengerti maksudnya, kan gitu. Tapi belum tentu juga orang yang ada di sekitarnya mengerti maksud dari percakapan dua orang ini. Kenapa? Karena mungkin orang di sekitarnya tidak mengikuti, tidak mengetahui kegiatan yang dimaksud. Jadi ketika ada percakapan antara pihak satu dan pihak dua, kemudian ada pihak yang lain yang tidak terlibat dalam percakapan itu, ini tidak mengerti. Tapi
pihak satu dan pihak dua yang terlibat dalam percakapan itu dia mengerti, walaupun tidak semua kalimatnya dikeluarkan. Menjelaskan. Kan tidak perlu misalnya ketika 2-3 hari kemudian kita ketemu lagi, bagaimana kemarin yang sudah kita bicarakan mau pergi ke sini tanggal sekian jam sekian pakai kendaraan ini dan sebagainya. Jadi enggak kan ketika bertemu enggak mesti begitu. Jadi apa yang sudah diketahui enggak perlu diungkapkan lagi. Ya istilahnya adalah al-maklum mahzuf ya. Jadi yang sudah dipahami sudah diketahui enggak usah diucapkan lagi. Nah, jadi begitu kira-kira bahasa yang perlu kita pahami, perlu kita gunakan. Jadi saudaraku, jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, nah sekarang pertanyaannya, kita ini ada tidak dalam bagian itu? Kita ini menjadi pihak pertama atau pihak kedua tidak dalam percakapan ini? Nah, kalau kita tidak terlibat, kita tidak ambil bagian dalam percakapan ini, maka kita menjadi pihak yang ketiga yang tidak mengerti tentang Bismillah. Makanya kita berusaha agar kita menjadi bagian, kita ambil bagian dalam percakapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, jadi ini Bismillahirrahmanirrahim bisa berasal dari Iqra, kemudian Bismillahirrahmanirrahim juga bisa berasal dari hadis tadi yang menyatakan bahwa la yabda'u fihi bahwa akto ya, jadi setiap perbuatan baik itu yang tidak diawali dengan Bismillah ya tidak tertolak ya. Kemudian yang berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau alhamdulillah ini dari sisi tinjauan nahwu dia ini barisnya doma, kemudian statusnya marfu. Nah kalau statusnya marfu maka dia bisa menjadi subjek. Ya, dia bisa menjadi mubtada. Kemudian lillahi rabbil alamin, li huruf jar Allahnya majrur, maka lillahi itu menjadi khobar, gitu ya, dari subjek ini, dari mubtada ini, gitu ya. Jadi ini bisa ini kalimat sudah sempurna ya. Artinya ada subjek, ada mubtada dan ada khobar ya, ada keterangannya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mubtadanya, ilahinya adalah khobarnya. Nah, Allahi dijelaskan adalah Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin adalah penjelasan atau badal atau kata ganti dari Allah. Ya. Jadi Allah boleh diganti dengan Rabbil Alamin, kan gitu. Ya. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahimi. Nah ini ya, Ar-Rahmanir Rahimi ini juga Ar-Rahmani itu barisnya kasroh, statusnya majrur ya. Ar-Rahimi juga statusnya barisnya kasroh, statusnya majrur. Nah dia ini juga majrur karena mengikuti atau mengganti posisi Allahi. Jadi di sini lillahi li rabbil alamina li rahmani li rahim. Jadi li ini menjarkan ya. Li ini huruf jar, jadi dia isim selanjutnya menjadi majrur, maka yang dimajrurkan oleh li adalah pertama Allahi, yang kedua Rabbil Alamina, yang ketiga Ar-Rahmani, yang keempat Ar-Rahimi, gitu ya. Nah, karena seperti Bismillah itu Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi adalah sifat dari Allah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya Maliki Yaumiddin, ya. Maliki juga sama, barisnya kasroh, statusnya majrur. Siapa yang bikin majrur? Yang bikin majrur itu tadi li, ya, lillahi, li Allahi, li Allahi, Allahinya diganti oleh Maliki. Ya, jadi Maliki dia menjadi badal dari Allah, ya. Jadi kata ganti dari Allah atau menjadi posisi pengganti dari kata Allah dalam kalimat ini, lillahi sama dengan li Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, malikinya ini mudhof, yaumiddinnya mudhof ilaih ya. Jadi ini kalimatnya idhofah ya. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka ini ka-nya maf'ul ya. Kemudian na'budu ini fi'il dan fa'il. Na'budu fi'il dan fa'il. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya kami. Na'budu ya. Na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu gitu
gitu ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in atau nasta'inu iyyaka. Jadi ada dua di sini fiilnya. Yang pertama na'budu, kemudian yang kedua nasta'inu. Maf'ulnya adalah iyyaka. Ini juga sama maf'ulnya iyyaka. Jadi ini ada dua kalimat yang setara ya. Jadi dia berkaitan. Nah, di sini ada muncul subjek ya. Di sini ada muncul fa'il, fa'ilnya adalah nahnu. Jadi kalau tadi kita kembali kepada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim sebagai diawali dengan kalimat fi'liyah atau diawali dengan fi'il, maka fa'ilnya di sini nahnu, ya. Fa'ilnya di sini nahnu. Karena nahnu di sini timbul dalam uraian kalimat berikutnya, ya. Walaupun misalnya dalam tata bahasa banyak para ahli nahwu menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu mubtada'nya takdiruhu anak, ya. Anak itu karena memang posisinya sebagai orang pertama. Nah, juga sama posisinya sebagai orang pertama. Jadi kalau diucapkan sendiri menjadi anak, kalau diucapkan secara komunitas menjadi nahnu, ya. Ya hampir sama lah ya, anak dan nahnu, ya. Jadi dia bisa anak, bisa anak. Kemudian ihdina siratal mustaqim, ya. Ihdina, ini fil amr, ya, domirnya anta, nahnunya menjadi maf'ulnya, ya. Kemudian as-siratal mustaqim juga menjadi maf'ulnya, maf'ul yang kedua. Berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal mustaqim itu tadi dijelaskan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal alladzina, ya. Alladzina ini ya, siratal mustaqim ini kan bentuknya sifat mausuf, ya. Jadi ini isimnya, ini sifatnya. Tapi kalau siratal ladzina itu bentuknya idhofah, ya, pengganti dari siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Nah, alladzina ini isim mausul, kemudian an'amta alaihim itu masilah. Berikutnya adalah alladzina ghairil maghdub alaihim waladhdallin, ya. Jadi alladzina an'amta alaihim sama dengan alladzina ghairil maghdub alaihim. Kemudian sama dengan waladhdallin. Ya, jadi jangan keliru ya. Ini ada ghairinya. Ghair itu bukan al-maghdub, dan ini adalahnya ladhdallin, ya. Ladhdallin berarti ghairil maghdub dan waladhdallin itu adalah yang an'amta alaihim. Oke, ya, kita kembali kepada bahasan maknanya. Tapi sebelumnya ini saya ulang lagi hadisnya tadi. Kul amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa atok, ya. Setiap perbuatan, setiap amal baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka itu terputus. Ya. Kemudian hadirin sekalian, yang pertama untuk memahami makna dari bismillahirrahmanirrahim ini atau makna dari surat Al-Fatihah ini, yang pertama kita sudah pahami, ya, bahwa kalaupun dia menjadi kalimat verbal, ada fi'il dan fa'il, maka tadi fi'il dan fa'ilnya bisa ana, bisa nahnu. Kemudian kalau dia menjadi kalimat ismiyah, maka mubtada'nya adalah ana atau nahnu, ya. Kemudian karena ini surat yang mengandung doa, ya, maka ini berarti kalau doa itu adalah harapan, ya, adalah permintaan. Berarti kita bisa memahaminya, bisa menerjemahkannya dengan menambahkan kata, ya. Ini kata tambahkan dalam terjemahan, bukan dalam teks, ya. Jadi bisa kita menambahkan kata semoga atau mudah-mudahan, ya. Jadi mudah-mudahan saya atau mudah-mudahan kami bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Nah, sekarang apa itu arti bismillahirrahmanirrahim? Apakah mudah-mudahan saya dengan nama Allah yang Ar-Rahim? Hadirin sekalian, istilah ismi, ya, ismillah, ya, itu kalau kita cerita kembali kepada cerita Nabi Adam, ya. Adam itu diajarkan dalam ceritanya wa 'allama Adam al-asma'a, ya.
Jadi kalau satu mufrad tunggal itu ismi atau ismu, ya ismu. Tapi kalau jamak menjadi al-asma, ya. Nah, hadirin sekalian, kita tahu bahwa Nabi Adam itu dipersiapkan menjadi khalifah. Nah, maka ketika dia dipersiapkan menjadi khalifah, maka dia perlu ilmu kekhalifahan tentunya, kan gitu ya. Bukan sekedar nama-nama doang. Jadi diajari misalnya Adam ini baju, Adam ini mic, Adam ini mouse gitu kan, bukan itu kan. Adam ini dipersiapkan menjadi khalifah, maka bukan sekadar dikenalkan nama-namanya doang, tapi diajarkan bagaimana dia punya kepemimpinan. Ya namanya pemimpin tentu ilmunya harus banyak, ilmunya harus menyeluruh, harus komprehensif, gitu ya. Jadi pemimpin itu ya bisa mengerti tentang politik, bisa mengerti tentang kepemimpinan, bisa mengerti tentang budaya, tentang ekonomi, tentang organisasi, tentang manajemen dan sebagainya, kan gitu ya. Itu ilmu yang dibekali oleh Allah kepada Adam, karena Adam dipersiapkan menjadi khalifah di alam, gitu ya. Nah, jadi istilah allama Adam asma'a atau ismi, ya, ismillah berarti bi ismillah itu dengan ilmu Allah. Dengan nama Allah itu dalam arti dengan ilmunya Allah, dengan ajarannya Allah. Ismi itu kan sudah menjadi bahasa kita, ya. Isme, ya. Isme. Ada Islamisme, ada komunisme, ada Soekarnoisme dan sebagainya. Ya, isme itu adalah ajaran, ya. Tapi orang mukmin pegangnya adalah Ismillah. Ismillah, isme Allah. Isme Allah adalah ajaran Allah. Ya, jadi ana bismillahirrahmanirrahim, tapi ananya tidak bisa diucapkan karena ketika tidak diucapkan antara si pembaca dan si pendengar sudah harus sama-sama mengerti. Kenapa? Karena kita terlibat di dalam proses bismillah ini, ya. Jadi ana bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang saya baca anak itu karena saya ingin menekankan penjelasan, ya. Semoga saya, mudah-mudahan saya atau mudah-mudahan kami, ya, dapat hidup dengan isme Allah, dengan ajaran Allah. Semoga langkah saya, tindakan saya dibimbing oleh ajaran Allah. Karena kan tadi diawali, ya, hadisnya yang sudah kita ungkap tadi, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal, ya. Setiap perbuatan yang baik harus diawali dengan bismillah. Jadi ketika kita melangkah dalam setiap aktivitas kita awali dengan bismillah. Jadi mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau tidur bismillahirrahmanirrahim, mau apapun kita bismillahirrahmanirrahim, sehingga langkah-langkah kita senantiasa dibimbing oleh ismu Allah, oleh ismillah, oleh ajaran Allah. Semoga mudah-mudahan langkah kita dibimbing oleh ajaran Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu bisa kita jadikan menjadi makna apa? Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, ya. Kalau kita hubungkan kepada surat, misalnya Ar-Rahman itu apa? Ya kita buka aja surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman alamat Quran, khalaqal insan alamat bayan, dan seterusnya, ya. Jadi Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman adalah yang mengajarkan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ya, khalaqal insan yang menciptakan manusia, alamat bayan yang memberikan, yang mengajarkan tentang al-bayan, tentang keterangan-keterangan, tentang penjelasan-penjelasan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya, semoga kami, semoga kita semua hidup dalam bimbingan ajaran Allah yang Ar-Rahman, yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua, ya, yang Ar-Rahman alam Al-Quran. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu selalu, ya, apa namanya, kaitannya dengan Ar-Rahim, ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu selalu, ya. Jadi Ar-Rahim itu kalau di surat Al-Fat, ya, itu disebutkan misalnya ruhama'u bainakum, sesama itu saling kasih sayang, ya. Kemudian ayat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, kalau tadi ini dianggap sebagai, katakanlah ini sebagai sebuah pernyataan, sebuah kalimat pernyataan, maka
si anak tadi yang menyatakan cukup diucapkan sekali saja, kan gitu ya. Kalau misalnya kayak ada siswa atau pelajar, dia membacakan janji atau sumpah pelajar. Kami siswa-siswi sekolah ini, kan gitu ya, berjanji satu begini, dua begini, tiga seterusnya. Atau misalnya ada pejabat yang mau dilantik, ya, dia membaca sumpah janjinya bahwa saya akan melaksanakan tugas dan seterusnya. Atau misalnya prajurit, ya kan gitu ya, dia punya sumpah prajurit. Ya. Pegawai dia punya sumpah perjanjian pegawai. Nah, ini juga kalau menjadi sebuah pernyataan, sama seperti kira-kira Pancasila. Pancasila itu ada 5. Ya. 1 ketuhanan yang esa, 2 kemanusiaan, 3 persatuan Indonesia, 4 rakyat, ya, ada sosial. Nah, hadirin sekalian, ketika Pancasila yang pertama ketuhanan yang esa, apakah itu sudah menjadi satu kalimat sempurna? Belum. Kenapa? Karena belum jelas itu mana subjek dan mana predikatnya. Ya. Nah, sehingga ketika kalimat seperti itu ya sama seperti Bismillah tadi ya. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ini belum menjadi kalimat yang sempurna, mana predikatnya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan anak atau nahnu, maka anak atau nahnu menjadi subjeknya, ya, menjadi mubtada'nya. Tapi kalau dia pakai jumlah fi'liyah, pakai aqra'u atau pakai abda'u, maka dia menjadi jumlah fi'liyah, maka dia menjadi fi'il dan fa'ilnya, ya. Jadi sama seperti Pancasila, saya Pancasila atau aku Pancasila, kan gitu ya. Artinya aku berketuhanan dengan Pancasila, saya berketuhanan Pancasila, kami berketuhanan Pancasila. Artinya kami dalam hidup ini berpegang teguh, berpedoman kepada ajaran ketuhanan yang Pancasila. Kami berkemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami persatuan Indonesia, artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami berpedoman, berpegang teguh atau mengkokohkan diri dalam persatuan Indonesia, baik dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini, dari berbagai ras suku bangsa, kita semuanya saling bersatu. Kemudian kami berkeadilan yang dibimbing oleh iman bijaksana dalam permasalahan perwakilan. Kami berkeadilan sosial dan seterusnya. Gitu ya. Nah, hadirin sekalian, jadi itu kira-kira kalau pakai Pancasila istilahnya. Artinya apa yang kita ucapkan dari 1 sampai 5 itulah yang kita pegang teguh. Nah, sama dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, yang pada konteks pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau anak atau nahnu menjadi mubtada'nya, atau aqra'u atau abda'u menjadi fi'il dan fa'ilnya, maka kita nyatakan bahwa kami, bahwa saya, bahwa kita semua ini semoga, ya, mudah-mudahan dapat melangkah dalam setiap tindakan kita dengan bimbingan ajaran Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga saya, nah ini alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kami, semoga kita semua, hamdu itu memuji, ya. Semoga kita ini semua menjadi pemuji, menjadi pemuja, menjadi penyanjung, ya, menjadi penyanjung hidup menurut ajaran Allah yang Rabbil Alamin, yang membina, yang membimbing seluruh semesta kehidupan. Kemudian yang Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu kami menjunjung tinggi, ya, Alhamdulillahirabbil alamin ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami menjadi penyanjung hidup menurut ajaran pembimbing kami yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini apa? Nah, kita artikan yang menguasai hari pembalasan. Nah, kan gitu ya. Padahal ini yaum itu hari, periode, saat. Adin itu apa? Adin itu agama. Adin itu penataan. Jadi yang menguasai, yang menentukan, yang mempedomani tegaknya Yaumuddin. Yaumuddin itu hari tegaknya agama, hari tegaknya ajaran agama, hari di mana ajaran agama, adin, penataan hidup sesuai dengan ajaran Allah itu ditegakkan, diberlakukan, diundang-undangkan, gitu ya. Jadi
Yaumidin ini kalau mau diartikan hari kiamat, oke lah, nggak masalah. Kenapa? Karena kita kembali lagi istilah al-qiyamah. Al-qiyamah itu kiamat itu dari kata koma. Koma itu artinya bukan hancur, koma itu artinya berdiri. Ya, koma itu artinya berdiri. Jadi kalau dia artinya berdiri, yaumil qiyamah, hari harusnya kiamat itu berdiri, hari berdiri, hari tegaknya. Hari tegaknya kalau memang mau diartikan menjadi hari kehancuran, ya memang bahasa itu kadang-kadang punya dua sisi yang bertolak belakang. Satu sisi dia tegak, satu sisi dia hancur. Siapa yang tegak, siapa yang hancur? Hadirin sekalian, kalau misalnya ketika ada pertandingan, itu ada yang kalah, ada yang menang. Kan gitu ya. Nah, ketika yaumil qiyamah itu diartikan hari tegaknya, siapa yang tegak, atau diartikan hari kehancuran, siapa yang hancur. Ya. Sama dengan Yaumiddin. Nah, Yaumiddin ini hari tegaknya agama. Hari tegaknya atau Yaumil Qiyamah, hari tegaknya ajaran Allah. Hari tegaknya di mana ajaran Allah diundang-undangkan, diberlakukan, dimaklumatkan, ditegakkan, diwujudkan. Nah, ketika hari itu terjadi, ketika ajaran Allah ditegakkan, maka ada yang hancur. Siapa yang hancur? Yang hancur adalah orang-orang yang tidak setuju dengan tegaknya ajaran Allah. Tegaknya Al-Quran. Bahasa Al-Quran kan, atau bahasa yang sering kita dengar, ja'al haqqa zahaqal batil. Ketika datang yang hak, yang batil hancur. Jadi, Yaumiddin, Yaumil Qiyamah, itu adalah hari tegaknya undang-undang Allah. Hari tegaknya ajaran Allah, hari tegaknya Al-Quran dan Surah Rasul. Otomatis ketika hari itu ditegakkan, yang selama ini hidupnya tidak adil, yang selama ini hidupnya korupsi, yang selama ini hidupnya merampok, yang selama ini hidupnya menganiaya, menzolimi dan sebagainya, maka dia hancur. Kenapa? Karena ketika hukum ditegakkan, semua harus diselesaikan secara hukum. Siapa yang salah, ya diputuskan bersalah. Siapa yang benar, diputuskan benar. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini sudah jelas ya. Hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya menurut ajaranmu kami hidup mengabdi. Hanya kepadamu atau hanya menurut ajaranmu kami memohon pertolongan. Pertolongannya yang mana? Yang ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak minta pertolongan apa-apa kepada Allah. Yang kita minta hanya ihdinas siratal mustaqim. Kalau misalnya kita minta tunjukilah kami ke jalan yang lurus, Allah sudah memberikan petunjuk apa belum ke jalan yang lurus? Sudah. Mana buktinya? Allah sudah memberikan Al-Quran dan Surah Rasul ini untuk kita pedomani sebagai pijakan kita menuju ke jalan yang lurus. Lah, selama ini apakah perlu kita minta lagi? Apa perlu kita minta lagi? Yang kita minta itu bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran yang lurus ini, ajaran Siratal Mustaqim ini. Kalau bicara kita minta lagi, Allah sudah mengabulkan, Allah sudah mengirimkan, Allah sudah memberikan Siratal Mustaqim. Tinggal ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, semoga Engkau kuatkan kami dalam memperdomani ajaran, yaitu yang Siratal Mustaqim. Semoga kami dapat berpijak, melangkah sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan Siratal Mustaqim, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu pedoman jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmatnya apa? Bukan dikasih uang banyak, bukan dikasih makanan banyak, bukan dikasih kesehatan dan lain-lain. Nikmat yang terpenting adalah Siratal Mustaqim. Ketika kita sudah mendapatkan pedoman, dan pedoman itu kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan, kita berpijak, kita melangkah pada bimbingan Bismillahirrahmanirrahim, itulah Siratal Mustaqim. Itulah yang Allah beri nikmat. Nah, kita ini bagian dari itu apa tidak? Kalau Allah kasih kesehatan, semua juga orang dikasih kesehatan. Kalau Allah kasih uang banyak, semua juga banyak dapat rezeki. Kalau Allah kasih kenikmatan dan pertanyaan, semua juga dapat kenikmatan. Kenapa? Karena sifat Allah yang memang ar-Rahman. Tapi ketika Allah berikan nikmat berupa Siratal Mustaqim, itulah yang harus kita tegak betul. Jangan kalau sudah memberi nikmat Siratal Mustaqim, kita lalai, kita tidak mengamalkan, kita menyepelekan. Sehingga
ketika Yaumuddin itu tegak, maka kita ambil bagian dari situ apa tidak? Kita ikut menegakkan din itu apa tidak? Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang maghdub. Orang yang mendapat nikmat itu, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu bukan orang yang maghdub, yang dimurkai. Ya, ya mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar siapa itu al-maghdub. Al-maghdub itu berarti orang yang tidak mendapat nikmat. Dapat nikmat berarti orang yang tidak dapat shiratal mustaqim, orang yang tidak mau mengikuti shiratal mustaqim. Kalau bicara bicara petunjuk ini diberikan kepada semua manusia, diberikan kepada semua insan, kepada semua umat, ya sudah diberikan kepada semua umat. Cuma memang ada umat yang mau, ada manusia mau, ada yang manusia tidak mau dengan shiratal mustaqim. Kemudian waladolin itu bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ada orang yang sesat, tidak mau mengikuti shiratal mustaqim, dan dia mengajak kepada orang lain untuk juga sama-sama tidak mengikuti shiratal mustaqim. Jadi dia sesat dan menyesat. Jadi hadirin sekalian, dalam kaitan surat Al-Fatihah ini, maka kita kembali kepada posisi surat Al-Fatihah itu, bahwa Al-Fatihah itu sebagai awal pijakan kita dalam melangkah memasuki kitabullah, memasuki Al-Quran, menjelajahi Al-Quran. Maka kita pedoman diri kita dulu, pegang teguh dengan sikap kita dulu, bahwa setiap langkah yang harus kita tempuh dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita, senantiasa agar kita mendapat bimbingan dari ajaran Allah, mendapat bimbingan sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin sekalian, kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca dalam setiap gerak dan langkah kita, agar gerak dan langkah kita itu tidak melenceng, agar gerak dan langkah kita sesuai dengan shiratal mustaqim, agar gerak dan langkah kita itu sesuai dengan bimbingan yang dikehendaki oleh Allah, yang an'amta alaihim. Kemudian bagaimana ketika Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surat-surat lain di dalam mushaf Al-Quran ini. Ketika kita membaca surat-surat lain, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena mushaf Al-Quran ini pendahuluannya, pembukaannya adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau dalam skema tadi, sistematika tadi, ada pembukaan, ada uraian, kemudian ada bab kesimpulan. Maka kalau kita buka satu surat saja, maka satu surat itu bagian atas adalah bagian pembukaan atau bagian pendahuluan. Uraian ayat-ayat berikutnya adalah ayat-ayat uraian, kemudian ayat-ayat terakhir adalah ayat-ayat kesimpulan. Jadi kalau bicara inti dari Al-Quran, berarti adalah ada di surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, sebagai induknya. Jadi kalau kita membaca sebuah buku, ya mungkin intinya adalah ada di isi lah, pembukaannya. Itu inti yang ingin disampaikan, konsep besarnya, grand design-nya, ya. Kemudian dari daftar isi itu, inti yang paling inti adalah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, gitu, ya. Jadi kenapa ayat pertama ini dibawa kepada surat-surat yang lain, agar ketika kita membaca surat-surat yang lain juga arah berpikirnya sudah jelas, bahwa ini adalah melanjutkan, menjelaskan dari Al-Fatihah, menjelaskan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita baca Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim zalikal kitab, ya ini ingin menjelaskan Bismillah. Kemudian kita baca surat Al-Imran, ya, alif lam mim dan seterusnya, atau alif lam ra dan seterusnya, atau surat-surat yang lain, ya ini ingin menjelaskan tentang Bismillah. Jadi Bismillah itu dijelaskan oleh surat Al-Baqarah, Bismillah dijelaskan oleh surat Al-Imran, Bismillah dijelaskan oleh surat ini, seterusnya sampai pada surat An-Nas. Lah, kalau memang di surat At-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillah, ya karena memang dia diawali dengan kalimat-kalimat yang ancaman, gitu ya, sehingga khusus untuk surat At-Taubah tidak diawali dengan baca Bismillah. Tapi hakikatnya dia semua Al-Quran ini ingin menjelaskan tentang isi Bismillah, ya. Jadi kenapa semua merangkum pada inti pesan Bismillahirrahmanirrahim?
Maka kalau intinya dari Al-Quran berarti adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita melangkah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya langkah kita dibimbing oleh Al-Quran yang diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, barangkali itu pertemuan kita kali ini. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kalau memang tidak bermanfaat, kalau memang keliru, buang saja, ya. Tapi kalau memang ini bermanfaat, ini berkenan buat Anda semua, silakan dengan jari jemari kita, dengan jajet yang kita punya, kita berbagi dengan saudara kita. Semoga kemanfaatan ini bisa tersebar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.